Kota Payakumbuh adalah sebuah kota madya yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Payakumbuh dikelilingi Kabupaten 50 kota, yang mana kota ini termasuk kota penghubung antara kota Padang dengan kota Pekanbaru. Kota Payakumbuh sebagai kota persinggahan menjadikan sektor pariwisata dan perdagangan menjadi sektor andalan. Namun sektor lain seperti pertanian, peternakan, dan perikanan masih menjanjikan bagi masyarakat kota ini karena didukung oleh keadaan tanahnya juga terbilang subur. Kabupaten 50 kota memiliki beberapa kawasan wisata yang salah satunya itu Lembah Harau, merupakan lembah yang subur terletak di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 kota, Provinsi Sumatera Barat. Berada sekitar 138 km dari Padang dan sekitar 47 km dari Bukit Tinggi atau sekitar 18 km dari kota Payakumbuh. Tempat ini dikelilingi batu granit terjal berwarna-warni dengan ketinggian 100 sampai 500 meter, dan inilah salah satu lembah terindah di Indonesia. Harau diyakini berasal dari kata parau yang artinya suara serak. Dulu penduduk yang tinggal di atas Bukit Jambu sering menghadapi banjir dan longsor, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kepanikan. Penduduknya sering berteriak histeris dan akhirnya menimbulkan suara parau. Dengan ciri suara penduduknya banyak yang parau didengar, maka daerah tersebut dinamakan Orau dan kemudian berubah nama menjadi Arau, hingga akhirnya penyebutan lebih sering menjadi Harau. Kabupaten 50 kota juga salah satu kota yang sebagian penduduknya berprofesi sebagai petani. Tak heran jika produksi padi di Kabupaten 50 kota mencapai 43.000 ton setiap tahunnya. Pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, kebiasaan tolong-menolong dalam mengolah lahan pertanian telah terbentuk sejak lama. Salah satu aktivitas yang dikerjakan secara bersama atau tolong-menolong adalah ketika memisahkan bulir padi dari tangkainya dengan cara malambui atau menghempaskan tangkai padi ke suatu tempat yang sudah dibuat. Tradisi ini telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Minangkabau sejak dahulu dan menjadi tradisi khas masyarakat Minangkabau pada masa panen ini. Ini merupakan tradisi yang syarat dengan nilai budaya yang mencerminkan kebersamaan masyarakat Minangkabau. Selain itu, pemerintah setempat bersama masyarakatnya menjadikan kota ini sebagai sentral perdagangan, selain dengan meningkatkan pasar-pasar tradisional yang ada selama ini dan membangun sistem pergudangan untuk mendukung aktivitas perdagangan yang modern. Selain itu, Kabupaten 50 kota juga memiliki cukup banyak situs cagar budaya yang harus dilestarikan. Salah satunya ialah menhir di Belubus. Menhir merupakan tinggalan tradisi megalitik yang sangat banyak ditemukan di berbagai situs dan berbagai masa setelah periode Neolitik atau bercocok tanam, bahkan sampai pada masa-masa pengaruh Hindu maupun pengaruh Islam di Indonesia. Menhir sebagai salah satu objek tradisi megalitik masih memegang peranan penting, bahkan berkembang sampai sekarang.
adanya peranan menhir yang meliputi kurun waktu cukup lama tersebut, maka tidak mengherankan jika terjadi perkembangan-perkembangan pada bentuk-bentuk dan fungsi menhir itu sendiri. Menhir ini terletak di Jorong Belubus, Kabupaten Lima Pelukota, Sumatera Barat. Berasal dari kata berlabuh yang menurut orang-orang di sekitar Jorong tersebut. Selain terdapat aliran sungai di sekitar menhir ini, bisa jadi memang peradaban berkembang melalui jalur sungai yang jika kita urutkan bisa jadi menuju arah Candi Muara Takus. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik dari kata men artinya batu dan hir artinya panjang. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok sejajar di atas tanah. Pemberian tanda berupa menhir pada masa prasejarah dan nisan pada masa Islam secara prinsip mempunyai kesamaan, yaitu sebagai tanda adanya penguburan. Adanya kesamaan ini menimbulkan suatu pemanfaatan fungsi, terutama berfungsi sebagai tanda kubur pada masa Islam. Menhir-menhir ini pun mempunyai beragam ukuran, mulai dari ukuran paling kecil hingga ukuran paling besar. Berdasarkan penelitian terdahulu, menhir-menhir di Kabupaten Lima Pelukota telah muncul pertama kali lebih kurang 1.500 tahun yang lalu, sekitar awal abad pertama Masehi. Pada menhir-menhir di Kabupaten Lima Pelukota, unsur penghormatan dan pengagungan arwah nenek moyang kelihatan jelas sekali. Menhir-menhir ini cenderung dominan menghadap ke satu arah, yaitu ke Gunung Sago. Kehidupan tradisi megalitik ini berlangsung dalam kurun waktu yang panjang dan tersebar merata di seluruh Indonesia, antara lain Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Nias, dan beberapa daerah lain di Indonesia bagian timur. Bahkan sampai sekarang, kehidupan tradisi megalitik masih terus berkembang di beberapa wilayah Indonesia. Berdasarkan lokasinya, peninggalan tradisi megalitik pada umumnya ditemukan atau terletak di daerah dataran tinggi, meskipun ada juga beberapa di antaranya terdapat di dataran rendah. Di Sumatera Barat, banyak daerah yang masih kita lihat peninggalan menhir, seperti Kabupaten Lima Pelukota, Agam, Tanah Datar, dan Kabupaten Solo. Di Kabupaten Lima Pelukota, paling banyak kita temui menhir. Sering disebut Nanggari dengan 1.000 menhir. Menhir-menhir ini bisa kita temui di situs Bawah Parit, Belubus, Ampang Gadang, Talempong Batu, Balai Adai, Sungai Talang, dan sebagainya. Untuk melihat secara langsung, masyarakat dapat mengunjungi ke situs yang ada di Kabupaten Lima Pelukota tersebut.
Situs cagar budaya adalah peninggalan sejarah yang bernilai tinggi. Namun partisipasi masyarakat dalam melestarikan peninggalan sejarah masih rendah. Bangunan bersejarah sudah semestinya dilestarikan, sebab bangunan-bangunan tersebut adalah bukti kejayaan Nusantara di masa lampau. Dari bangunan-bangunan inilah kita dapat merekonstruksi kembali peristiwa sejarah yang bersifat hanya terjadi sekali saja. Mari kita lestarikan cagar budaya di daerah kita masing-masing. Dan mari kita putus rantai COVID-19 dengan cara rajin cuci tangan, jaga jarak, tak saling bertatap wajah, tapi saling mendoakan. Dari Cifa Guest House Sari Lama, saya, Opa Depok, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.